Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu maning ya. Ayo belajar lagi, belajar fisika bersama Bu Tuti. Kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai listrik statis. Bagian yang ketiga, kita akan membahas mengenai contoh soal resultan gaya Coulomb. Jadi kita akan membahas bagaimana penjumlahan dari lebih dari satu gaya ya. Jadi kita akan melihat pembahasannya bagaimana. Di sini kita melanjutkan dari video sebelumnya sehingga kita langsung menginjak ke contoh soal yang keempat ya. Di sini ada 3 partikel bermuatan listrik. Nah, kita disuruh menghitung gaya Coulomb yang terjadi pada muatan Q3 di sini. Ya, akibat interaksi dengan muatan yang lainnya. Jika Q3 adalah 4 mikrocoulomb, ini positif. Kemudian Q1 itu 8 mikrocoulomb juga positif. Dan Q2 adalah negatif 3 mikrocoulomb. Ayo, let's go. Kita lihat pembahasannya. Ya, di sini ada 3 muatan, tapi karena pertanyaannya adalah mencari resultan gaya pada Q3, jadi kita cukup menggambar gaya yang ada pada Q3. Ya, kita lihat di sini interaksi Q3 dengan Q1 ini kan sejenis. Kalau sejenis itu tolak menolak ya. Kan mesti gitu, cowok-cowok, cewek-cewek ya tolak menolak ya. Nah, di sini kita lihat karena Q3 ditolak oleh Q1 berarti dia menjauhi Q1, berarti arahnya ke kanan. Kemudian Q3 dengan Q2 ini sejenis, berarti dia akan tarik-menarik. Maka Q3 ditarik oleh Q2, maka arah gayanya menuju Q2, berarti ke kiri. Nah, kita cari satu persatu sekarang. F31 rumusnya ini. Kemudian kita masukkan besarnya masing-masing, oke? Sehingga hasil akhirnya adalah mendekati 1,2 Newton. F32 juga begitu. Nah, ini rumusnya jadi dihafalkan ya. Ini sesuai dengan muatan-muatan pada yang bekerja pada muatan tersebut ini. Nah, kita masukkan nilainya. Nah, hasilnya adalah 2,7 Newton. Nah, karena ini kedua gaya itu segaris, maka kita langsung gampang menjumlahkan ya. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Oke, langsung karena ini F32 ke kiri negatif, kemudian F31 itu positif. Kita jumlahkan, hasilnya adalah min 1,5 Newton. Jadi, di sini hasilnya F3 resultan gaya yang ada di muatan 3 besarnya 1,5 Newton dan arahnya ke kiri. Kenapa kok ke kiri? Karena tandanya adalah negatif. Nah, selanjutnya contoh soal yang kelima. Di sini kok sama? Oh, beda. Yang beda adalah kita lihat jenis muatannya, nanti juga muatan masing-masingnya yang berbeda. Nah, kita lihat yang akan kita hitung adalah gaya Coulomb yang pada Q2, yang tengah ini, yang negatif. Ya, akibat interaksi dari muatan ini besarnya ya, Q2 adalah min 1 mikrocoulomb, Q1 itu 4 mikrocoulomb, dan Q3 4 mikrocoulomb. Langsung saja kita lihat Q2 dan Q1 itu tidak sejenis, tarik-menarik. Berarti Q2 ditarik oleh Q1 arahnya ke kiri. Kemudian Q2 dengan Q3 ini sejenis, berarti tolak-menolak. Q2 ditolak oleh Q3, berarti arahnya menjauhi Q3, berarti arahnya ke kiri. Ya, kita masukkan nilainya masing-masing gitu. Silakan dihitung ya, dikoreksi coba. Nah, ini hasil akhirnya. Langsung kita masukkan di sini F21 arahnya ke kiri ya, tinggal kita masukkan minus ya. F23 juga ke kiri, ini juga minus.
Hasilnya min 3,6 Newton. Jadi besarnya 3,6 Newton, arahnya ke kiri. Selanjutnya contoh soal 6. Ini agak sedikit berbeda ya. Di sini ada 2 buah muatan. Jaraknya diketahui juga. Dan yang ditanyakan agar sebuah muatan negatif tidak mengalami gaya sedikit pun. Tentukan letak muatan ini. Jadi kita akan menaruh di mana? Besarnya berapa Bu? Kok tidak diketahui? Nanti kita lihat ya. Oke. Ya, mau ditaruh di mana ini titik C ini ya? Syaratnya untuk tidak mengalami gaya berarti sigma F-nya sama dengan 0. Nah, supaya sama dengan 0, dua gaya itu harus berlawanan arah dan sama besar. Ya, ini ilustrasinya ini ya. Ditarik ke kanan dan ditarik ke kiri, yang besarnya sama, berarti dia tetap ya, seolah-olah tidak dikenai gaya. Oke. Di mana ya? Oh, kita coba di sini, posisi 1 ya. Lihat. Kalau di sini bagaimana? Ya, di sini antara C dengan A itu tidak sejenis, berarti tarik-menarik. Berarti C ditarik oleh A, berarti ke kanan. Kemudian C dengan B, berarti dia juga tarik-menarik. O berarti sama-sama ke kanan, berarti tidak mungkin. Karena syaratnya harus berlawanan arah. Kemudian kalau di sini bagaimana? Di posisi 2. Ya, kita lihat C dengan A sama ya, tidak sejenis, berarti akan ditarik juga arahnya ke kiri. C dengan B itu tidak sejenis juga, berarti sama, dia akan ke kiri. Maka searah berarti tidak mungkin. Berarti di tengah no? Oh iya di tengah, tapi bagaimana analisanya? Oke, kita lihat ini C dengan A itu tidak sejenis, berarti tarik-menarik. C ditarik oleh A, berarti ke kiri. C dan B juga C ditarik oleh B ke kanan. Berarti yang mungkin hanya di tengah. Oke? Nah, jika kedua muatan sejenis, seperti tadi kita lihat pasti di tengah ya. Nah, besarnya di mana? Ya, kita lihat di sini. Letaknya di mana? Nah, kita masukkan analisisnya. Jadi biar sama keduanya ya harus sama dengan 0 jumlahnya. Ya. Supaya sama dengan 0, nilainya harus sama. Kita uraikan di sini. Nah, kita coret yang sama, K dengan K, QC dengan QC sama. Sehingga ini persamaannya menjadi seperti ini ya. QB-nya turun, RA kuadratnya naik ya. Nah, sekarang kalau RA-nya sudah tahu R, kemudian RB-nya berarti sama dengan R min RA. Nah, kita ganti seperti ini. Ya. Atau boleh pakai cara cepat langsungan ini ya. RA per R min RA sama dengan akar QB per QA per QB. Ingatnya ini. Jadi kalau di sini A, ini A, bawahnya juga B, diuraikan dengan ini ya. Oke, jadi kesimpulannya, nah, jika kedua muatan listrik itu sejenis, maka letak muatan ketiga agar tidak mengalami gaya kolom atau sigma F sama dengan 0 adalah di antara kedua muatan tersebut. Ya, di antara, tapi tidak di tengah-tengah ya. Jadi jaraknya pasti lebih dekat dari muatan yang lebih kecil. Ya, kita nanti menggunakan langsung persamaan ini ya, yang di bingkai hitam. Ya. Langsung aja kita bahas, kita masukkan nilai-nilainya. Nah, kita lihat ini. Ya, di mana R-nya adalah 6. Ya. Kemudian QA dan QB-nya kita masukkan di sini. Kita coret. Nah, langsung ya ini 41. Berarti kuadratnya kita akar. Maka di sini menjadi akar 4/1, itu 2. Maka seperti ini. Hasil akhirnya ini. Oke. Maka hasilnya adalah RA 4 cm dan RB 2 cm. Oke, lanjut. Contoh soal yang ke-7. Loh, sama lagi dengan yang tadi. Coba yang teliti ya. Nah, ternyata beda ya.
IB-nya ini negatif. Berarti bedanya dengan tadi apa? Kalau yang tadi itu sejenis, yang ini tidak sejenis. Nah, sama pertanyaannya, agar muatan positif tidak mengalami gaya, tentukan letak muatan ini. Nanti muatannya ini mau positif, negatif juga akan sama. Silakan kalian coba ya. Nah, sekarang syaratnya dulu. Syaratnya sigma F harus sama dengan 0, berlawanan arah, dan sama besar. Ya. Nah, kita lihat QC mau ditaruh di mana? Ya, kita sekarang lihat di tengah dulu. Bagaimana kalau di tengah? Yuk kita lihat. C dengan A tolak menolak, maka QC akan diberi mendapatkan gaya ke kanan. Kemudian C dengan B itu tarik menarik, maka C akan ditarik oleh B ke kanan juga, maka ini akan searah, tidak mungkin sama dengan 0. Kemudian di sini, bagaimana kalau di sini? Kita lihat C dengan A itu adalah tolak menolak, berarti ya arahnya ke kiri. C dengan B itu tarik menarik, arahnya ke kanan. Selanjutnya di posisi 3, di sini bagaimana ini? C dengan A itu tolak menolak, berarti ke kanan. Kemudian C dengan B tarik menarik juga ke kiri. Loh, berarti ini mungkin. Terus bagaimana pastinya? Oh iya, kita lihat sekarang kesimpulannya. Jika kedua muatan tidak sejenis, maka kedua muatan listrik itu ya tidak sejenis, maka letak muatan ketiga agar tidak mengalami gaya Coulomb adalah di luar antara, jadi tidak di tengah ya. Dan di mana pastinya? Pastinya adalah letaknya lebih dekat dari muatan yang lebih kecil. Ya, syaratnya itu. Ya. Kita akan menggunakan persamaan ini nanti, oke ya, yang di dalam bingkai hitam ini. Ya, langsung saja kita membahas soal yang nomor 7. Langsung. Karena kedua muatan listrik tidak sejenis, QA lebih besar daripada QB. Maka letak muatan ketiga agar sigma F sama dengan 0 adalah di sebelah kanan QB. Ya, di sini. Kok iso? Ya, karena ya di sini harus lebih dekat dengan B. Kenapa? Karena muatan B-nya lebih kecil. Ingat, karena ini lebih besar berarti supaya menghasilkan gaya yang sama, jaraknya harus lebih besar. Karena ini lebih kecil berarti jaraknya harus lebih kecil. Berarti lebih dekat pada yang muatan lebih kecil. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan persamaan ini, atau kita lihat ini R ya. Kemudian di sini adalah RB, maka RA-nya adalah ini. RA sama dengan R plus RB. Ingat ya, bedanya dengan tadi yang sejenis. Ya, yang teliti betul ya. Oke, sehingga kita masukkan ini RA-nya, kita ganti dengan ini R plus RB. Ya, sehingga R plus RB per RB sama dengan akar QA per QB. Kita masukkan nilai-nilainya. Ini kemudian kita coret. Ya, sehingga hasilnya ini 2. Kemudian hasil akhirnya ini, maka RB-nya sama dengan 6 cm. Nah, RA-nya 6 ditambah RB, berarti RA-nya sama dengan 6 tambah 6 sama dengan 12 cm. Iya, silakan dipelajari betul-betul, diulang-ulang, insya Allah akan menjadi gampang. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.